Dan kemarin Presiden Joko Widodo memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto. Pemberian pangkat kehormatan pun menuai pro dan kontra di publik. Berpakaian dinas upacara lengkap dengan tanda 4 bintang di pundak, Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarga. Potongan tumpeng pertama ia berikan kepada Sukartini Joyo Hadikusumo, adik dari ayahandanya. Syukuran dilakukan usai Prabowo menerima pangkat Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4 dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini adalah hal yang biasa sebagai penghargaan atas bakti Prabowo kepada rakyat selama menjabat sebagai Menhan. Jokowi membantah pemberian pangkat kehormatan ini sebagai transaksi politik. Ini sesuatu yang sudah biasa. Transaksi politik itu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya. Namun pro kontra mengiringi pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut sesuai undang-undang pengangkatan atau pemberian kenaikan pangkat secara istimewa hanya untuk prajurit aktif atau yang belum pensiun. Sementara anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon bilang pemberian pangkat kehormatan adalah hal yang wajar karena sudah ada 7 jenderal sebelumnya yang pernah menerima pangkat kehormatan. Pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Tapi bukan bintang yang di pundak. Dalam pasal 7 itu 1 ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa, ya. Bintang Mahaputra, bintang Sakti, ya, bintang Bayangkara dan lain sebagainya. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru, ya. Sudah ada contohnya 7 orang ya yang menerima Jenderal Kehormatan ini. Ya, antara lain misalnya di sini bisa kita lihat Pak Hari Sabarno, Pak Suryadi Sudirja, Pak Susilo Sudarman, Pak Agung Gumelar, Pak AM Hendro Priyono, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga termasuk Pak Presiden kelima ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu semuanya mendapatkan satu kehormatan, penghargaan. Jadi memang bukan bintang ya, tetapi adalah satu kehormatan. Pro dan kontra terlanjur bergulir. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan dianggap sebagai pesan politik dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah ada pesan politik dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto melalui pemberian pangkat Jenderal Kehormatan? Kami bahas sore ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi, kalau menurut Mas Adi nih, ada nggak sih makna pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto yang diberikan Presiden Jokowi? Ya, saya kira 2 hal, Audrey. Pertama, sepertinya ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Jokowi kepada Prabowo yang dinilai memiliki dedikasi kontribusi yang cukup luar biasa terkait dengan pertahanan dan keamanan di negara ini. Ya tentu terlepas dari polemik-polemik yang menjadi latar belakang Pak Prabowo Subianto beberapa waktu yang silam yang dinilai diberhentikan dari kesatuannya kan karena dinilai melakukan tindakan yang salah. Itu satu hal. Jadi bagi Pak Jokowi bahwa persoalan masa lalu Pak Prabowo itu ya dalam tanda kutip ya bisa diampuni dengan pemberian tanda kehormatan yang itu ditunjukkan oleh Prabowo dengan dedikasi dan kerjanya yang cukup luar biasa lah, yang dinilai punya kontribusi penting bagi pertahanan dan keamanan. Yang kedua ya tentu saja ini sebagai upaya pesan politik ya bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dalam banyak hal bisa menutupi luka dan cerita-cerita masa lalu yang terkait dengan Pak Prabowo Subianto, terkait dengan pepencatannya, terkait dengan isu-isu HAM, bahwa itu semua tidak benar, semua itu tidak valid, dan di tangan Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, derajat, harkat, dan
statusnya ya sebagai tentara Jadi bisa itu dibilang dipulihkan. Pak Jokowi ini adalah orang yang berjasa kepada Pak Prabowo gitu. Saya kira dalam konteks itu tak bisa dibantah oleh apapun. Oleh karena itu ya pesan politiknya bagi Pak Jokowi, Pak Prabowo itu tidak seperti yang ditudingkan orang, Prabowo itu tidak seperti yang dituduhkan beberapa orang yang dinilai punya masa lalu yang dinilai gitu ya, diberhentikan dari kesatuannya karena pelanggaran-pelanggaran yang kita tahu selalu muncul dalam setiap pemilu. Jadi ini yang sepertinya memang pesan politik yang paling nyata. Artinya apa? Pak Jokowi ingin dinilai sebagai sosok satu-satunya orang yang punya kontribusi dan punya jasa terkait dengan nama baik Pak Prabowo Subianto yang kemudian kembali ini dibuktikan. Apa yang kemudian bisa dibaca dari ini semua? Tentu Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih di 2024 adalah sosok yang melekat. Ada Pak Jokowi, ada kontribusi dan hal-hal lain yang terkait dengan Jadi kalau apa maksudnya namanya, upaya-upaya banyak Pak Jokowi. kontribusinya berarti ada upaya untuk timbal balik nanti pada saat terpilih kepada Pak Jokowi. Yep. Upaya-upaya semacam itu pasti. Apa timbal baliknya? Tentu Pak Prabowo itu dia harapkan menjadi pemimpin yang melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua tentu saja Pak Prabowo diharapkan tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk misalnya merestui Gibran sebagai wakilnya, nama baiknya dipulihkan dan diberikan jenderal kehormatan. Oke. Ini kan pesan politik yang sangat nyata bisa ditangkap oleh publik. Tapi di atas segala-galanya ya bahwa inilah Pak Jokowi di akhir masa kekuatan politiknya ingin memberikan kesan baik kepada siapapun ya di negara ini yang dinilai punya masa lalu yang kurang baik. Oke, Di saya tangan tanyakan Pak langsung. Jokowi semuanya baik-baik saja. Karena begini Audrey, tanpa jenderal bintang kehormatan sekalipun, Pak Prabowo ini kan sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk ditetapkan sebagai panglima tertinggi di negara ini. Karena posisinya sebagai presiden setelah tentu ditetapkan oleh KPU nantinya. Oke, kalau gitu Bang Daniel, ini benar nggak sih bahwa ada mungkin pesan politik yang ingin disampaikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo dengan memberikan gelar, termasuk soal mungkin saja ada politik balas jasa? Mbak Audrey, halo. Ya. Ya, Mbak Audrey, banyak pertanyaan yang dialamatkan apakah pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat. Oke, Bang Daniel, kita coba perbaiki komunikasinya karena sedang dalam melakukan perjalanan memang ke Jakarta tadi saat mendampingi Pak Prabowo Subianto di Bandung, Jawa Barat. Bang Daniel, mohon maaf ini terputus-putus, boleh diulangi lagi, Bang? Oke, sambil menunggu jaringan yang lebih baik di Bang Daniel, saya mau kembali ke Mas Adi. Mas Adi, dengan pemberian gelar kehormatan kepada Pak Prabowo kemarin, nah apa sih yang dilihatnya pada saat, apalagi kan saat ini juga ramai ya, mulai ramai diperbincangkan masalah isu-isu menteri nanti yang akan duduk di kabinetnya Prabowo Gibran? Ya secara prinsip memang sangat terlihat bahwa Pak Jokowi itu kelihatan tidak mau melepaskan begitu saja soal postur kabinet dan postur pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Ketika Pak Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Pak Jokowi tentu ingin kelihatan dalam tanda kutip punya saham, punya investasi yang juga bisa didengarkan dan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Apalagi kita tahu Gibran ini adalah anaknya Pak Jokowi yang saya kira akan menjadi perantara di mana semua kebijakan politik, kepentingan politik, kebijakan-kebijakan strategis lainnya akan disampaikan sebagai upaya bahwa Pak Jokowi setelah 2024 ini nggak selesai. Pasca di 2024, sekalipun Jokowi tidak lagi jadi presiden, tapi pengaruh, tapi petuah, tapi fatsun-fatsun politiknya, ini tetap didengarkan dan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. Ini yang sepertinya satu sinyalmen yang bisa ditangkap oleh publik. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian ketika Gibran maju, jadi wakilnya Pak Prabowo, ini adalah bahasa lain. Di mana Pak Jokowi memerintah untuk yang ketiga kalinya, tapi melalui Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Oke, saya nanya lagi kalau gitu Mas Adi ke Bang Daniel, mudah-mudahan saluran komunikasinya sudah baik. Halo Bang. Halo Mbak. Ya, Oke, Mbak. tadi kalau kata Mas Adi bilang, ya intinya adalah jangan melupakanlah nanti pada saat Pak Prabowo memimpin Indonesia ya, artinya jangan melupakan Pak Jokowi dengan pemberian gelar kehormatan ini Bang. Jadi nanti harus tetap diingat begitu Bang, ada politik balas jasanya ini. Ya seperti disampaikan oleh Pak Prabowo berulang kali Mbak Audrey, pun demikian saya di setiap forum
publik menyampaikan bahwasannya komitmen Pak Prabowo itu adalah melanjutkan warisan baik yang sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya. Juga ya tentu Pak Jokowi yang paling dekat, yaitu Presiden ke-7 Pak Jokowi. Semua warisan baik Pak Jokowi itu harus dilanjutkan dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi adalah negarawan dan kita berkeyakinan salah satu yang beliau inginkan dilanjutkan itu adalah bagaimana Indonesia lebih baik. Bagaimana Pak Prabowo bisa punya keberpihakan yang lebih baik terhadap rakyat. Nah, cara itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmen Pak Prabowo terhadap kepercayaan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat Termasuk ini. juga dengan melibatkan Pak Jokowi, misalnya saat ini kan belakangan ramai-ramai juga masalah tentang siapa yang akan menduduki posisi menteri nanti di kabinet. Mbak, paling sederhana adalah semua para pihak yang membantu Pak Jokowi, Pak Prabowo dalam hal ini menjadi capres, kemudian punya pengalaman panjang, pasti dilibatkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi punya pengalaman panjang sebagai presiden, punya modalitas politik, tentu Pak Prabowo akan meminta saran dan akan melibatkan beliau. Pun demikian dengan Pak SBY. Beliau punya pengalaman panjang sebagai presiden, punya kekuatan politik. Pak Prabowo akan tetap juga melibatkan beliau. Pun kalau Ibu Megawati berkenan, beliau pun akan dibangun komunikasinya, kemudian akan dilibatkan. Tapi apa nggak bingung semakin banyak sarannya. dilibatkan orang, Mbak Daniel? Kenapa? Pasti, karena Indonesia ini tidak mungkin dibangun dan dikerjakan sendiri-sendiri atau nafsi-nafsi, harus melibatkan banyak orang, banyak pikiran, banyak isi kepala. Kenapa? Karena ya sangat besar loh Mbak Audrey Indonesia ini. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin membangun Indonesia ini dengan prinsip gotong royong tadi. Dan demokrasi yang dimana banyak kepala, banyak isi pikiran itu bersatu untuk memproduksi kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Jadi dengan pemberian tanda ataupun enggak ini nampaknya akan tetap dilibatkan nih Pak Jokowi maupun juga Pak SBY dan presiden lainnya, Mas Adi? Tentu. Jadi Pak Prabowo kan awal ingin punya komitmen mempersatukan dan memajukan. Itu konsepsi awal atau pijakan awal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, kalau gitu Mas Adi dilihatnya seperti apa tadi tanggapannya dari Bang Daniel yang selalu melibatkan termasuk juga Pak Jokowi ada atau tidak tanda kehormatan ya. Tapi sesimpel itu nggak sih? Karena kan kemarin juga Presiden bilang nih kalau pemberian pangkat jenderal ini hal biasa, tidak ada transaksional. Ya kalau di atas kertas memang sesederhana yang kita bayangkan Audrey, bahwa pemberian jenderal kehormatan ini kan juga diberikan kepada figur-figur sebelumnya. Sudah banyak nama-nama besar. Tapi kan publik tidak sesederhana itu melihatnya. Ini semacam investasi politik kebaikan yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto. Bahwa apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo hari ini dengan merestui Gibran sebagai wakil, termasuk misalnya nama baiknya dipulihkan dengan pemberian jenderal kehormatan ini, itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah diberikan oleh Jokowi ketika masih menjadi presiden. Meski sisa akhir jabatan politiknya tinggal 6 bulan. Yang ingin saya tegaskan kembali Audrey, persoalan apakah nanti Pak Jokowi akan dilibatkan atau tidak dalam komposisi kabinet itu tentu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Kalau yang dilibatkan itu hanya sebatas teman diskusi, teman ngobrol, minta masukan, minta feedback, saya kira nggak ada persoalan dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Prabowo kepada semua pihak dan mantan-mantan presiden sebelumnya. Bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga kepada SBY, Megawati, dan seterusnya, termasuk ketua-ketua umum partai pengusung. Tapi kalau yang dimaksud dilibatkan adalah upaya untuk mengintervensi, mendikte, dan mencawe-cawe, saya kira itu menyalahi undang-undang. Karena dalam undang-undang disebutkan bahwa persoalan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif mantan presiden, bukan hak prerogatif misalnya mantan presiden ataupun ketua umum partai. Meski wakilnya adalah anak Pak Jokowi. Betul. Karena yang diberikan kewenangan penuh dalam menyusun postur kabinet itu adalah presiden dan itu tidak boleh
dilanggar oleh siapapun. Jadi siapapun yang merasa pernah jadi presiden tak terlampau perlu sebenarnya, terlampau jauh untuk mengikuti persoalan postur kabinet itu yang akan disusun oleh Prabowo, itu urusan Pak Prabowo, bukan urusan yang lainnya. Jadi kalaupun toh ada masukan apa ya, kalaupun toh dilanjutkan ataupun diaplikasikan itu urusan Pak Prabowo Subianto. Tapi ini yang sering saya ulang, Audrey. Pak Prabowo ini adalah seorang prajurit. Tahu persis kapan harus tegak lurus kepada pemimpinnya, harus taat kepada atasannya. Tapi pada saat yang bersamaan Pak Prabowo ini tahu persis kapan harus memimpin ketika sudah diberikan amanah sebagai presiden di Republik Indonesia. Dengan kata lain, ketika Prabowo diamanahkan jadi presiden di 2024, maka soal kebijakan, arah, dan kepentingan politik bangsa ke depan itu tentu ada di tangan Pak Prabowo Subianto, bukan di tangan yang lainnya. Itu hakikat prajurit yang saya tangkap begitu. Ya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi pandangan, dan juga ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Saya selalu semuanya.